Juga kita akan beralih ke informasi lain. Pemirsa belum juga menetapkan tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Meski sudah memiliki 4 alat bukti, Polda Metro Jaya akan mengembangkan penyidikan investigasi secara ilmiah untuk mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi M. Iqbal menyatakan sejauh ini Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan lebih dari 8 saksi ahli. Iqbal juga menjelaskan Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka dari kasus kematian Mirna. Untuk itu, meski sudah memiliki 4 alat bukti dan sudah melakukan gelar perkara bersama Kejaksaan, Polda Metro Jaya masih ingin memiliki pembuktian secara ilmiah dari kasus kematian Mirna. Sejumlah ahli yang memberikan keterangan yakni ahli IT, ahli forensik dan psikologi, sejauh ini Polda sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk ekspos konsul terkait kasus kematian Mirna. Belum ada alat bukti yang sangat kuat, walaupun ada minimal 2 alat bukti. Tetapi boleh dong, kami kan tidak ada target. Kalau ditanya kapan, segera. Tetapi kewenangan subjektif penyidik secara profesionalismenya, sebagai penyidik, mereka ingin menempuh jalan yang hati-hati, bagaikan membangun sebuah rumah. Bisa membangun sebuah rumah 1 bulan jadi. Seperti apa itu? Rumah yang pernah ada program di salah satu TV. Tetapi apakah kualitasnya bagus? Nah, penyidik ingin membangun sebuah proses penyidikan. Anas ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya hebat. Karena mereka sudah membuktikan terjadinya proses transformasi dan perubahan ketika daerah-daerah itu dipimpin oleh mereka. Tetapi kalau saya membayangkan, lebih baik, katakanlah, mungkin Bu Risma itu suatu ketika akan jadi gubernur Jawa Timur, Pak Ridwan Kamil suatu ketika akan menjadi gubernur Jawa Barat, begitu juga dan seterusnya. Kenapa supaya sinergitas begitu seluruh Indonesia? Supaya kemudian di Indonesia ini kader-kader yang baik itu bisa terbagi di banyak daerah begitu. Dan apa yang dilakukan di Jakarta ini kan harusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia, sehingga masyarakat itu kemudian sadar bahwa perubahan di daerah hari ini, membangun Indonesia itu harus dari daerah, dan syarat mutlaknya itu harus ada pemimpin yang luar biasa. Harus ada smart leader. Smart leader ini yang akan melahirkan birokrasi yang smart pula. Dari birokrasi yang smart ini akan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan efisien dan juga efektif. Dan kalau ini bisa terjadi, masyarakat juga akan ikut secara partisipatif untuk merubah pembangunan di daerahnya. Oke, kembali ke fenomena Ahok begitu ya. Tadi Anda mengatakan ini baru pertama kali sejarah di Indonesia, teman-teman atau warga dari masyarakat DKI mengumpulkan bersama-sama untuk memberikan KTP sekaligus memberikan dukungan terhadap Ahok. Nah, sebelumnya memang kita katakanlah terlalu sensitif dengan isu-isu sektarian ketika ada satu calon muncul begitu, lalu di belakangnya selalu ada nuansa-nuansa sektarian. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ini KTP-nya berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi begitu. Sebegitu dicintakah begitu kan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya kira warga Jakarta hari ini adalah warga yang cerdas. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mau dimanipulasi oleh politik identitas yang mengedepankan sentimen etnik dan agama. Hari ini yang namanya sentimen etnik dan agama itu bagian dari politik primitif. Yang lebih utama itu adalah integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang teruji. Kalau bicara Basuki Cahayapurnama, ketika menjadi DPRD 2 di Belitung Timur, menjadi Bupati Belitung Timur, bahkan anggota DPR RI, wakil gubernur, dan bahkan gubernur, menurut saya ini sosok yang luar biasa. Dan kalau orang bilang Ahok ini melakukan pencitraan, dan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya bermain kotor, mestinya sebagai pejabat publik dia udah jatuh dong. Karena lawan-lawan politiknya, rival-rival politiknya pasti setiap hari mencari apa yang menjadi kelemahan Ahok. Tapi kok hari ini tidak jatuh-jatuh, dan bahkan masyarakat awam itu justru semakin mencintai. Nah, dan ada partai yang sejak awal itu secara ikhlas itu ingin mengusung Ahok. Mendukung, ingin mendukung Ahok, tapi ya tadi karena Ahok tidak ingin mengecewakan. Dan juga ada kontaminasi yang dikhawatirkan masyarakat misalnya. Kemungkinan. Oke, kita akan tunggu ya nanti bulan Mei seperti apakah panggung politik untuk Basuki Cahayapurnama. Tapi bahwa calon independen ini menurut saya akan bisa menjawab sejumlah hal. Yang pertama, kalau muncul secara dari jalur persorangan, Ahok ini dilihat sebagai tokoh transformatif yang bisa membawa perubahan. Yang kedua, kalau dia muncul dari calon persorangan, ini kan dia sebenarnya melakukan kerja real. Langsung melakukan pendekatan kepada publik, dan bukan melalui proses-proses yang sifatnya elitis, berlangsung di ruang-ruang gelap gulita, yang hanya
bisa bertemu dengan para decision maker di partai politik. Dan yang ketiga, ini juga bisa memangkas yang namanya politik transaksional atau high cost dalam money politik. Jadi nanti judulnya Ahok The Transformer. Kita akan lihat ya Bang Haji. Terima kasih. Dr. Anas. Ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya hebat karena mereka sudah membuktikan terjadinya proses transformasi dan perubahan ketika daerah-daerah itu dipimpin oleh mereka. Tetapi kalau saya membayangkan, lebih baik katakanlah mungkin Bu Risma itu suatu ketika akan jadi gubernur Jawa Timur, Pak Ridwan Kamil suatu ketika akan menjadi gubernur Jawa Barat, begitu juga dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa supaya Sehingga sinergitas kemudian, begitu seluruh Indonesia? Supaya kemudian di Indonesia ini kader-kader yang baik itu bisa terbagi di banyak daerah begitu. Dan apa yang dilakukan di Jakarta ini kan harusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia, sehingga masyarakat itu kemudian sadar bahwa perubahan di daerah hari ini, membangun Indonesia itu harus dari daerah dan syarat mutlaknya itu harus ada pemimpin yang luar biasa. Harus ada smart leader. Smart leader ini yang akan melahirkan birokrasi yang smart pula. Dari birokrasi yang smart ini akan menghadirkan pelayanan publik ya, yang prima dan efisien dan juga efektif. Dan kalau ini bisa terjadi, masyarakat juga akan ikut secara partisipatif untuk merubah pembangunan di daerahnya. Oke, kembali ke fenomena Ahok begitu ya. Tadi Anda mengatakan ini baru pertama kali sejarah di Indonesia, teman-teman atau warga dari masyarakat DKI mengumpulkan bersama-sama untuk memberikan KTP sekaligus memberikan dukungan terhadap Ahok. Nah, sebelumnya memang kita katakanlah terlalu sensitif dengan isu-isu sektarian ketika ada satu calon muncul begitu, lalu di belakangnya selalu ada nuansa-nuansa sektarian. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ini KTP-nya berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi begitu. Sebegitu dicintakah begitu kan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya kira warga Jakarta hari ini adalah warga yang cerdas. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mau dimanipulasi oleh politik identitas yang mengedepankan sentimen etnik dan agama. Hari ini yang namanya sentimen etnik dan agama itu bagian dari politik primitif. Ya, yang lebih utama itu adalah integritas, kapasitas dan rekam jejak yang teruji. Kalau bicara Basuki Cahayapurnama, ketika menjadi DPRD 2 di Belitung Timur, menjadi Bupati Belitung Timur, bahkan anggota DPR RI, wakil gubernur dan bahkan gubernur, menurut saya ini sosok yang luar biasa. Dan kalau orang bilang Ahok ini melakukan pencitraan dan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan misalnya bermain kotor, mestinya sebagai pejabat publik dia udah jatuh dong. Karena lawan-lawan politiknya, rival-rival politiknya pasti setiap hari mencari apa yang menjadi kelemahan Ahok. Tapi kok hari ini tidak jatuh-jatuh dan bahkan masyarakat awam itu justru semakin mencintai. Nah, dan ada partai yang sejak awal itu secara ikhlas itu ingin mengusung Ahok. Mendukung, mendukung Ahok. Tapi ya tadi karena Ahok tidak ingin mengecewakan. Dan juga ada kontaminasi yang dikhawatirkan masyarakat misalnya. Kemungkinan. Oke, kita akan tunggu ya nanti bulan Mei seperti apakah panggung politik untuk Basuki Cahayapurnama. Tapi bahwa calon independen ini menurut saya akan bisa menjawab sejumlah hal. Yang pertama, kalau muncul secara dari jalur persorangan, Ahok ini dilihat sebagai tokoh transformatif yang bisa membawa perubahan. Yang kedua, kalau dia muncul dari calon persorangan, ini kan dia sebenarnya melakukan kerja real. Langsung melakukan pendekatan kepada publik dan bukan melalui proses-proses yang sifatnya elitis, berlangsung di ruang-ruang gelap gulita yang hanya bisa bertemu dengan para decision maker di partai politik. Dan yang ketiga, ini juga bisa memangkas yang namanya politik transaksional atau high cost dalam money politik. Jadi nanti judulnya Ahok The Transformer. Kita akan lihat ya Bang Haji. Terima kasih sudah hadir di studio Medsos Netizen News. Dan pemirsa Netizen News masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini dengan topik konsekuensi hukum Setia Novanto. Anas. Ini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya hebat karena mereka sudah membuktikan terjadinya proses transformasi dan perubahan ketika daerah-daerah itu dipimpin oleh mereka. Tetapi kalau saya membayangkan, lebih baik katakanlah mungkin Bu Risma itu suatu ketika akan jadi gubernur Jawa Timur, Pak Ridwan Kamil suatu ketika akan menjadi gubernur Jawa Barat, begitu juga dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa supaya sinergitas begitu seluruh Indonesia? Supaya kemudian di Indonesia ini kader-kader yang baik itu bisa terbagi di banyak daerah begitu. Dan apa yang dilakukan di Jakarta ini kan harusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia, sehingga masyarakat itu kemudian sadar bahwa perubahan di daerah hari ini, membangun Indonesia itu harus dari daerah dan syarat mutlaknya itu harus ada pemimpin yang luar biasa. Harus ada smart leader. Smart leader ini yang akan melahirkan birokrasi yang smart pula. Dari birokrasi yang smart ini akan menghadirkan pelayanan publik ya, yang prima dan efisien dan juga efektif. Dan kalau ini bisa terjadi, masyarakat juga akan ikut
secara partisipatif untuk merubah pembangunan di daerahnya. Oke, kembali ke fenomena Ahok begitu ya. Tadi Anda mengatakan ini baru pertama kali sejarah di Indonesia, teman-teman atau warga dari masyarakat DKI mengumpulkan bersama-sama untuk memberikan KTP sekaligus memberikan dukungan terhadap Ahok. Nah, sebelumnya memang kita katakanlah terlalu sensitif dengan isu-isu sektarian ketika ada satu calon muncul begitu, lalu di belakangnya selalu ada nuansa-nuansa sektarian. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ini KTP-nya berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang profesi begitu. Sebegitu dicintakah begitu kan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya kira warga Jakarta hari ini adalah warga yang cerdas. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mau dimanipulasi oleh politik identitas yang mengedepankan sentimen etnik dan agama. Hari ini yang namanya sentimen etnik dan agama itu bagian dari politik primitif. Ya, yang lebih utama itu adalah integritas, kapasitas, dan rekam jejak yang teruji. Kalau bicara Basuki Cahayapurnama, ketika menjadi DPRD 2 di Belitung Timur, menjadi Bupati Belitung Timur, bahkan anggota DPR RI, wakil gubernur, dan bahkan gubernur, menurut saya ini sosok yang luar biasa. Dan kalau orang bilang Ahok ini melakukan pencitraan, dan kemudian melakukan kejahatan-kejahatan misalnya bermain kotor, mestinya sebagai pejabat publik dia udah jatuh dong. Karena lawan-lawan politiknya, rival-rival politiknya pasti setiap hari mencari apa yang menjadi kelemahan Ahok. Tapi kok hari ini tidak jatuh-jatuh, dan bahkan masyarakat awam itu justru semakin mencintai. Nah, dan ada partai yang sejak awal itu secara ikhlas itu ingin mengusung Ahok. Mendukung, ingin mendukung Ahok, tapi ya tadi karena Ahok tidak ingin mengecewakan. Dan juga ada kontaminasi yang dikhawatirkan masyarakat misalnya. Kemungkinan. Oke, kita akan tunggu ya nanti bulan Mei seperti apakah panggung politik betul. untuk Basuki Cahayapurnama. Tapi bahwa calon independen ini menurut saya akan bisa menjawab sejumlah hal. Yang pertama, kalau muncul secara dari jalur persorangan, Ahok ini dilihat sebagai tokoh transformatif yang bisa membawa perubahan. Yang kedua, kalau dia muncul dari calon persorangan, ini kan dia sebenarnya melakukan kerja real. Langsung melakukan pendekatan kepada publik, dan bukan melalui proses-proses yang sifatnya elitis, berlangsung di ruang-ruang gelap gulita, yang hanya bisa bertemu dengan para decision maker di partai politik. Dan yang ketiga, ini juga bisa memangkas yang namanya politik transaksional atau high cost dalam money politik. Jadi nanti judulnya Ahok The Transformer. Kita akan lihat ya Bang Aziz. Terima kasih sudah hadir di studio Medsos Netizen News. Dan pemirsa Netizen News masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini dengan topik konsekuensi hukum Setia Novanto.